Hari ini saya akan bicara bahwa surga itu ada. Mana sorgawi? Waktu saya sekolah Alkitab lulus tahun 96, saya pikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya sampai sekarang bukan pendeta loh saudara. Saya sampai sekarang bukan pendeta. Saya hanya memberitakan Injil dan di bawah timnya Pak Gilbert. Saya bawa nih Pak Gilbert saudara. Nah saudara, saya pikir itu jadi hamba Tuhan itu banyak proyek thank you, doain jemaat dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nah kan sampai idune entek, jemaatnya ngomong thank you. Pulang pergi bayar dewi. Jemaat yang pelit sama murah hati, oke sing pelit. Bener? Ya itu pelakunya. Bertobat. Nah, didoain berkat dalam nama Yesus, diberkati kok dalam nama Yesus, diberkati kan gitu dah. Wah, haleluya, haleluya. Mulai ya mulia dewi kono. Nah, waduh, kipiye nah. Langsung saya banting setir ke bisnis. Saya bisnis plastik ya, PP polipropilin. Setelah saya bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Karena saya lihat, wah, jadi hamba Tuhan susah. Tiba-tiba saya doa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Mati. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi saya ini kalau doa atau khotbah sering menyebut Elohim, Allah, Yahweh, tak sebut semua. Kenapa? Supaya adil, tidak ada yang ribut. Jadi Allah, Yahweh, Yehova, tak sebut semua, supaya tidak ada yang ribut. Jadi yang aliran Yahweh senang, aliran Allah haleluya, kan gitu lah. Makanya karena kita memberitakan Injil untuk damai sejahtera, bukan bikin ribut, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, aku bingung, matiku model kaya apa? Kan gitu, saudara. Saya ngomong mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedian apa? Pola lagi stres mikiri tagihan plastik. Papa saya naik sepeda motor boncengan sama kawan saya, arah Wonogiri. Naik sepeda motor, adalah ada truk. Truk ini saudara, jalannya kenceng, tiba-tiba ngerem mendadak. Makanya kecelakaan motor paling bahaya bukan yang di depan, tapi yang di belakang.
Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul enggak? Nah, makanya sejak kejadian itu aku naik motor jalur depan terus ya. Nah, tiba-tiba truk ini berhenti mendadak, blek gitu. Yang depan kan gini dah. Lah saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Dibak truk, buar. Tapi saya waktu ini mau kebentur gini, roh saya udah diambil duluan. Ada malaikat tinggi sudah, tingginya 3 meter. Dia ngeliat saya gini, tinggi sudah. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil-kecil kayak piyek doro, itu tidak ada. Ada, ngerti tidak? Tidak ada. Kan ada gambaran malaikat kecil kayak piyek doro. Tinggi sudah, gagah gitu. Saya masih ingat rambutnya silver perak, tubuhnya putih berkilauan, terang sekali. Saya dibawa naik ke atas. Di situ saya lihat sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan. Ada tangga emas. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan malaikat itu banyak sekali, berlaksa-laksa, beribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan bicara dalam suatu bahasa, bukan bahasa manusia. Bapak, saya juga ngomong dalam suatu bahasa juga. Ini bapak, wah, kaget aku. Jadi nanti, tapi apa kata dia saya ngerti. Dia ngomong juga ngerti. Jadi nanti kita di surga itu ada bahasanya sendiri. Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk tempat itu. Nah, setelah itu ada pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan malaikat itu bicara, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi saudara, lagu-lagu kita yang baru itu lagu expirednya semua adalah lagu lama semua. Malaikat ngajak saya berjalan, lantainya emas, dan tangga itu ada sebuah tahta, dan malaikat itu buat laksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Mari berjalan. Saya suruh jalan satu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah, dan saya melihat suatu benda, yaitu tabut perjanjian. Dan roh saya bersujud di situ. Tiba-tiba terdengar nyanyian seperti derau air bah. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Dan terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya. Di situ saya lihat tabut perjanjian. Modelnya gini dah, jelas sekali dah. Malaikat itu nyuruh saya bangkit. Malaikat itu menjelaskan apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Jadi Musa membuat kemah suci itu melihat contohnya yang ada di situ. Amin. Amin. Jadi Musa membuat replikanya. Ngerti saudara? Tentang kemah apa? Kemah suci. Apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Ya, itulah yang aslinya. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan dalam. Nah, saya kembali ke tangga itu lagi. Dan yang di tahta itu berbicara,
Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Akulah aku, Yahweh. Yes, langsung yes, kayak layar lebar. Disitulah hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Yes. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Akulah Alfa. Yes, langsung dalam. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak di sana sini, Tuhan, aku ndak jadi balik, ndak apa-apa, bom ya. Engkau harus kembali. Yes. Hari-hari yang akan terjadi kayak layar lebar, hari-hari yang akan terbentuk. Yes. Kelihatan semua adalah Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 98, yaitu pemulihan Indonesia tahun 2023. Tapi sebelum pemulihan Indonesia, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya akan datang 2020, dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Waktu itu saya tidak ngerti bakal corona. Pokoknya ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Stagnat ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Yes. Dan Tuhan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua adalah. Di situ ada benteng seperti air mengalir, terbuat dari batu rubi, emerald, blue sapphire, paparaca, batu permata yang indah, dan tidak ada batu akik. Semua adalah batu apa adalah mulia. Apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan aku datang, baik nabi maupun malaikat. Tetapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapa jodohku. Nanti dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Nah, yes. Jadi baru saya mengerti waktu itu bahwa apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia itu sudah ada desainnya semua, adalah grand desainnya. Gitulah. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat, KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja.
ada seorang anak perempuan mandangi saya gini, dan anak itu ngeliatin saya ngeliati anak itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, belum kenal istri udah lihat anak. Jadi saya belum lihat, saya belum ketemu istri saya belum kenal, nggak tahu, tapi udah ketemu anak. Seorang anak perempuan gini, dia natap saya, mandang saya gini. Siapa ini Tuhan? Itulah anakmu yang pertama. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk pendek. Itu siapa Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terbentuk, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Yes. Saya Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu permintaan. Engkau kan maha tahu. Jangan engkau tolak, jawab ya dulu. Tuhan bicara sama saya, kecuali satu kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, modalnya hanya nekat. Saya minta satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Betul? Ya, karena pupung saya ketemu Tuhan kan gitu. Kan tidak sebatas doa doang, langsung kelihatan gini, nah. Ngomong aja langsung. Nah. Tuhan bicara, baiklah, selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Dan aku minta satu hal Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang sudah engkau berikan dalam hidupku. Baiklah, kembali engkau. Saya suruh naik kereta berkuda, berapi, turun ke bumi. Roh saya masuk, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya, karena pada waktunya tiba, aku yang akan menjemputmu. Dan Tuhan bicara, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Saya ini semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Not juga tidak ngerti. Suara hancur. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Tapi saya sudah bikin lagu, diberitahu lagu. Jadi lagu itu bukan dari saya. Tuhan ngasih saya lagu tidak banyak, hanya 75 lagu. Nah, awan kemuliaan, ku tak ingin jauh, laut segenggam tanganmu. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, surga itu ada. Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya,
lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan,
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mana Sorgawi.